Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu 7 ahruf dalam Al-Quran. Kelompok 11 sendiri terdiri dari Pojar Rumah Saputra dengan NIM 2072100063 dan Yudi Primatama dengan NIM 2072100077. Pengertian 7 ahruf dalam Al-Quran. 7 huruf merupakan makna dari ahruf sab'ah. Kata ahruf adalah jamak dari kata hab. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan kata huruf. Sementara dalam bahasa Arab, kata hab adalah lafal yang mustarak, mempunyai banyak arti. Sesuai dengan penggunaannya, kata hab dapat diartikan sebagai pinggir dari sesuatu, puncak, unta yang kurus, satu huruf ejaan, salah satu huruf hijaiyah, makna, saluran air, wajah, kata, bahasa, dan lain sebagainya. Sedangkan kata sab'u dalam bahasa Arab berarti bilangan 7 atau dapat juga diartikan dengan tidak terbatas. Dengan demikian, ahruf sab'ah dapat diartikan dengan 7 bahasa, 7 ilmu, 7 makna, 7 bacaan, dan 7 bentuk, aujuh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf adalah sebagai kelonggaran dan kemudahan bagi pembaca sehingga bisa memilih di antara bacaan-bacaan yang diinginkan, tapi bukan dimaksudkan bahwa semua kalimah yang ada dalam Al-Quran bisa dibaca dengan 7 macam bacaan. Akan tetapi yang dimaksudkan 7 bacaan yang berbeda itu pada beberapa tempat yang berbeda yang bisa dibaca sampai 7 bacaan. Perbedaan pendapat para ulama mengenai 7 ahruf dalam Al-Quran. Pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan maksud 7 huruf ini dengan perbedaan yang bermacam-macam. Berikut ini kami akan memaparkan beberapa pendapat yang dianggap paling mendekati kebenaran. Pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna, dengan pengertian jika bahasa mereka berbeda-beda dalam mengungkapkan satu makna, maka Al-Quran pun diturunkan dengan sejumlah lafaz sesuai dengan ragam bahasa tersebut tentang makna yang satu itu. Dan jika tidak terdapat perbedaan, maka Al-Quran hanya mendatangkan satu lafaz atau lebih saja. Kemudian mereka berbeda pendapat juga dalam menentukan ketujuh bahasa itu. Dikatakan bahwa ketujuh bahasa itu adalah bahasa Quraisy, Hujail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, dan Yaman. Kedua, yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab yang ada, yang mana dengannya lah Al-Quran diturunkan, dengan pengertian bahwa kata-kata dalam Al-Quran secara keseluruhan tidak keluar dari ketujuh macam bahasa tadi, yaitu bahasa paling fasih di kalangan bangsa Arab, meskipun sebagian besarnya dalam bahasa Quraisy, sedang sebagian yang lain adalah bahasa Hujail, Saqif, Hawazin, Kinanah, Tamim, atau Yaman. Karena itu, maka secara keseluruhan Al-Quran mencakup ketujuh bahasa tersebut. Ketiga, sebagian ulama menyebutkan yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 segi, yaitu amr atau perintah, nahyu atau larangan, wa'd atau ancaman, jadal atau perdebatan, qasos atau cerita, dan madal atau perumpamaan, atau amr, nahyu, halal, haram, muhkam, mutasbih, dan amsal. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Nabi Muhammad SAW bersabda, kitab umat terdahulu diturunkan dari satu pintu dan dengan satu huruf, sedang Al-Quran diturunkan melalui 7 pintu dan dengan 7 huruf, yaitu zajr atau larangan, amr, haram, muhkam, mustasyabih, dan amsal. Keempat, segolongan ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf adalah 7 macam hal yang di dalamnya terjadi ikhtilaf atau perbedaan, yaitu 1. Ikhtilaful asma atau perbedaan kata benda, 2. Perbedaan segi i'rab, 3. Perbedaan dalam tasrif,
4. Perbedaan dalam takdim atau mendahulukan dan tahrir atau mengakhirkan. 5. Perbedaan dalam segi ibdal atau penggantian. 6. Perbedaan dengan adanya penambahan dan pengurangan. 7. Perbedaan lahjah dengan pembacaan tahkim atau tebal dan tarkhi atau tipis, fathah dan imalah, izhar dan idgham, hamzah dan tasil, ismam dan lain-lain. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa bilangan 7 itu tidak bisa diartikan secara harfiah, tetapi angka 7 tersebut hanya sebagai simbol kesempurnaan menurut kebiasaan orang Arab. Dengan demikian, maka kata 7 adalah isyarat bahwa bahasa dan susunan Al-Quran merupakan batas dan sumber utama bagi semua perkataan orang Arab yang telah mencapai puncak kesempurnaan tertinggi. Sebab lafadz sab'ah atau 7 dipergunakan pula untuk menunjukkan jumlah banyak dan kesempurnaan dalam bilangan satuan, seperti 70 dalam bilangan puluhan dan 700 dalam ratusan. Kata-kata itu tidak dimaksudkan untuk bilangan tertentu. Ada juga para ulama yang berpendapat yang dimaksud dengan 7 huruf tersebut adalah qiraat sab'ah. Dalil mengenai 7 ahruf. Penyebab lahirnya istilah 7 huruf itu semua bermula dari banyaknya para sahabat yang telah meriwayatkan hadis tentang turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. As-Suyuti menyebutkan bahwa hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan sebanyak 21 orang sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti Ubay bin Ka'ab, Anas, Hudzaifah ibnu Yaman, Zaid bin Arqam, Samurah bin Jundub, Sulaiman bin Surat, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Umar bin Abi Salamah, Amr bin As, Mut'az bin Jabal, Hisyam bin Hukaim, Abi Bakroh, Abi Jaham, Abu Su'aid al-Khudri, Abu Tahalah al-Asri, Abu Hurairah, dan Abu Ayyub. Adapun salah satu contoh dalil diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf diantaranya adalah dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan 1 huruf. Kemudian berulang kali aku mendesak dan meminta agar huruf itu ditambah. Dan ia pun menambahnya kepadaku sampai dengan 7 huruf. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. Hikmah. Dengan 7 huruf, hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 huruf dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Memberikan kemudahan dalam membaca dan menghafal bagi kaum yang masih ummi, tidak bisa membaca dan menulis, yang masing-masing kabilah atau suku dari mereka memiliki bahasa dialek tersendiri dan mereka tidak terbiasa untuk menghafal syariat, terlebih lagi untuk menjadikan hal itu sebagai kebiasaannya. 2. Kemukjizatan Al-Quran terhadap fitrah bahasa bagi bangsa Arab karena bermacam-macamnya sisi susunan bunyi Al-Quran menjadikannya sebagai keberagaman yang mampu mengimbangi beragamnya cabang-cabang bahasa atau dialek yang di atasnya fitrah bahasa di kalangan Arab berada. 3. Menunjukkan kemukjizatan Al-Quran dalam makna dan hukum-hukumnya, karena perubahan bentuk suara dan bagian huruf dan kalimatnya menjadikan Al-Quran siap untuk diambil atau disimpulkan hukum-hukumnya, yang menjadikan Al-Quran cocok untuk semua zaman. 4. Di dalamnya juga menunjukkan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab samawi yang lain, karena kitab-kitab tersebut diturunkan sekaligus dengan 1 huruf, sedangkan Al-Quran dengan 7 huruf. 5. Di dalam turunnya Al-Quran dalam 7 huruf ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada umat ini, dan penjelasan tentang luasnya rahmat Allah terhadap mereka, yaitu dengan memudahkan bagi mereka untuk mempelajari kitabnya dengan kemudahan yang semaksimal mungkin. 6. Di dalamnya adalah permulaan untuk menyatukan bahasa-bahasa atau dialek Arab yang menjadi satu bahasa terpilih yang paling fasih. Dan itu adalah permulaan dalam proses tahapan-tahapan penyatuan umat Islam di atas satu bahasa yang menyatukan mereka. 7. Bentuk perhatian terhadap kondisi kehidupan suku-suku di Jazirah Arab yang berdiri di atas fanatisme penuh terhadap segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suku, seperti nasab, garis keturunan, tempat tinggal, masalah dan bahasa yang susah untuk berubah atau berpindah
darinya dalam waktu yang singkat. Penjelasan 7 ahruf dengan qiraat sab'ah. Makna sab'ah ahruf yang menurut ulama pendapatnya paling kuat adalah 7 macam bahasa dari bahasa-bahasa Arab mengenai satu makna, yaitu Quraisy, Hubzail, Sahih, Hawazin, Kinaah, Tamin, dan Yaman. Sedangkan qiraat sab'ah adalah macam cara membaca Al-Quran yang berbeda. Disebut qiraat sab'ah karena ada 7 imam qiraat yang terkenal masyhur yang masing-masing memiliki cara bacaan tersendiri. Tiap imam qiraat memiliki 2 orang murid yang bertindak sebagai perawi. Sebagaimana telah dikemukakan bahwasana sab'ah aruf yang diturunkan ke dalam Al-Quran tidak mungkin dimasukkan dengan qiraat sab'ah yang mansur itu. Hal ini ditegaskan karena banyak ulama yang menyangka bahwa qiraat sab'ah ini sama dengan sab'ah ahruf. Hal ini ditegaskan karena banyak ulama yang menyangka bahwa qiraat sab'ah ini sama dengan sab'ah ahruf. Persangkaan yang demikian berlawanan dengan ijma semua ahli ilmu. Timbulnya sangkaan yang demikian itu lantaran tindakan Abu Bakar Ahmad bin Musa Ibn Abbas yang terkenal dengan nama Ibnu Mujahid, yang telah berusaha pada penghujung abad ketiga Hijriah di Baghdad untuk mengumpulkan 7 qiraat dari 7 imam yang terkenal di Mekah, Madinah, Kufah, Basrah, dan Syam. Mereka ini terkenal orang-orang kepercayaan, kuat hafalan, dan terus-menerus membaca Al-Quran. Usaha mengumpulkan qiraat-qiraat yang 7 itu adalah secara kebetulan saja, karena masih ada imam-imam qiraat yang lebih tinggi derajatnya dari ketujuh orang itu, dan banyak juga jumlahnya. Abu Abbas Ibnu Amma, seorang muhri besar, mencela keras Ibnu Mujahid dan mengatakan bahwa usaha itu akan menimbulkan persangkaan bahwa qiraat sab'ah inilah yang dimasukkan oleh hadis. Alangkah baiknya kalau yang dikumpulkan itu kurang dari 7 atau lebih dari 7, supaya hilang kesamaran itu. Jadi yang dimaksud dengan qiraat sab'ah yaitu 7 versi qiraat yang dinisbatkan kepada para imam qiraat yang berjumlah 7 orang, yaitu Ibnu Amir, Ibnu Kasir, Asim, Abu Amr, Hamzah, Nafi, dan Al-Kasai.